Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami wal qiyami wal qur'an wa syahra izzin wa tamkinin wa barakatin wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Dhamrah ibn Jundab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dengan kaum muslimin dari Makkah ke Yathrib, yang kemudian diubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Maka tinggallah di Mekah beberapa orang yang beriman yang tidak bisa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena faktor kesehatan ataupun faktor usia. Di antara sahabat yang tertinggal itu adalah Dhamrah ibn Jundab radhiyallahu anhu. Dia kondisinya sudah tua dan juga sakit-sakitan. Dengan terpaksa dia tinggal di Mekah bersama orang-orang musyrikin yang setiap hari melecehkan, setiap hari membuli, merosting. Yang nampaknya Dhamrah bin Jundab itu tidak kuat juga tinggal bersama mereka. Akhirnya dia abaikan rasa sakit yang diderita, tubuh yang lemah dia paksakan, dan dia pun keluar dari kota Mekah, hijrah ke tanah Madinah Al-Munawwarah. Namun apa boleh dikata, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi fisiknya tidak mampu untuk menjalani perjalanan yang panjang melalui gurun pasir, lewat sengatan terik matahari yang menyengat, dehidrasi yang dia landa. Sakitnya semakin parah dan dia paham itu penyakit tanda kematian semakin dekat. Akhirnya Dhamrah bin Jundab radhiyallahu an dia berhenti di satu tempat. Kemudian dalam riwayat dia mengangkat kedua telapak tangannya, jemaah sekalian. Kemudian dia katakan, dia tepukan telapak tangan kanan ke telapak tangan kirinya. Dia katakan, Allahumma hadhihi bai'ati laka. Ya Allah, saksikanlah ini baiatku kepadamu. Aku beriman kepadamu, aku tidak menyekutukanmu, aku hijrah karena perintahmu, aku ridha mati di jalanmu. Itu baiatnya Dhamrah bin Jundab. Kemudian yang kedua kali dia tepukan telapak tangannya, yang kedua kali. Kemudian dia katakan, wa hadhihi bai'ati li nabiyyika. Ya Allah, saksikanlah ini baiatku kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dia adalah Rasul, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepadanya. Aku ikuti perintahnya. Aku ikuti sunnah-sunnahnya. Aku taat dan ridho, rela
menjadi umatnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia terjatuh, tersungkur ke tanah dan dia meninggal. Kemudian Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan tentang sahabat Damrah bin Jundab radhiyallahu anhu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian dirahmati Allah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar untuk berhijrah, keluar dari rumahnya dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, tapi kemudian kematian menjumpainya dia di tengah jalan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh pahalanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap dihitung sebagai orang yang hijrah. Dia tetap dihitung sebagai orang yang berbuat baik. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia ampuni kalaupun dia tidak sampai ke tempat hijrah. Dia ampuni walaupun dia tidak sampai ke Madinah, dan Allah melimpahkan rahmat yang luar biasa, mengapresiasi apa yang dia berikan, yang dilakukan, perjuangan yang dikorbankan untuk melaksanakan hijrah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi sampaikan tentang kisah Damrah bin Jundab radhiyallahu anhu ini kepada mereka. Dan disitulah jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis yang kita hafal, hadis yang terkenal. Hadis pertama dalam Arba'in Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis pertama juga yang dikutip oleh jamaah sekalian Imam Bukhari dalam sahihnya. Innamal a'malu binniyat, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Faman kana wa likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kalau niat hijrahnya karena dunia, dia akan dapatkan dunia itu, tapi pahala dia enggak dapat. Aw imra'atin yankihuha, atau kalau niat motivasi hijrahnya adalah perempuan, dia akan dapatkan perempuan yang dia cari, perempuan yang dia tuju, tapi akhirat belum tentu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, pahala hijrahnya tergantung kepada apa yang dia niatkan dengan motivasi hijrah tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang tadi disampaikan sahabat Damrah bin Jundab, ada banyak pesan yang bisa kita dapat jamaah sekalian. Di antaranya ikhwatul iman, at-tariq ilallahi tawilun. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu panjang. Jalan untuk sampai kepada ridha Allah itu panjang, penuh perjuangan. Ya, la yushtarat an tasila ila akhirih. Dan juga tidak disyaratkan kita sampai kepada finish kemenangan. Enggak ada syarat jamaah sekalian. Yang penting ikhwatul iman yang dirahmati Allah, al-muhim antamuta wa anta fihi. Yang penting adalah ketika kematian datang, kita sedang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga kematian datang menjumpaimu.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Posisikan, usahakan jangan Anda meninggal, jangan kalian meninggal kata Allah kecuali keislaman senantiasa membersamai kehidupan kita sampai hembusan nafas yang paling akhir. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah sahabat yang Allah berikan umur panjang, jamaah sekalian. Diberikan umur panjang 90 tahun lebih usia beliau. Di akhir hayatnya, ikhwatul iman, dia gigih berjuang ingin merealisasi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Nabi? La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Konstantinopel akan ditaklukkan. Benar-benar Konstantinopel akan ditaklukkan karena Rasulullah memakai lamu taukid. La tuftahanna, lamu taukid diakhiri dengan nun taukid, menyatakan itu akan benar terjadi. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu termotivasi dengan hadis ini. Fala ni'mal amiru amiruha, pemimpin terbaik, pemimpin yang memimpin pasukan Konstantinopel, penaklukan Konstantinopel. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, tentara terbaik adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Di antaranya Abu Ayyub, dia termotivasi. Dia berangkat dalam ekspedisi. Ketika sampai di benteng Konstantin dia sakit. Kemudian dia bilang kepada tentara yang akan berperang, dia bilang, ya, idza dhahabtum, kalau kalian berangkat, fahmaluni, gotong aku katanya. Bawa aku ke medan perang. Wa idza mittu fadfanuni bi jiwari siwari Konstantinia. Kalau aku meninggal, makamkan aku di pinggir benteng Konstantin. Bukti kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sudah berjuang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah jatuh pada masa Abu Ayyub? Tidak. Benteng Konstantinopel, kota Konstantinopel baru bisa ditaklukkan setelah 8,5 abad dari hadis itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang anak muda namanya Muhammad Al-Fatih. Mehmet Fatih, ya. Jamaah sekalian, dia yang menaklukkan Konstantinopel di usia yang masih belia 23 tahun. Sultan Utsmani yang ke-7 kalau tidak salah, atau kesekian, jamaah sekalian. Nah, ikhwatul iman dirahmati Allah, tugas Abu Ayyub itu bukan merealisir hadis itu. Tugas Abu Ayyub adalah yang penting berjuang. Yang penting ala siratil mustaqim, ada di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menang kalah itu bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan skenarionya. Yang penting Anda di pihak mana? Apakah Anda dengan pihak batil atau Anda dengan pihak yang benar? Pilih. Jamaah sekalian, itu yang dilakukan oleh Dhamrah bin Jundab. Dia enggak nyampe itu ke Madinah. Di tengah jalan dia wafat, tapi pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai, yang nanti ditanya Allah Subhanahu wa taala bukan apakah kamu menang, tapi yang ditanya adalah apakah Anda berjuang. Ikhwatul iman, dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan urgensinya faktor niat dalam perjuangan. Kata Rasul kepada para sahabat, ini konteksnya ketika perang Tabuk atau perang yang lain, jamaah sekalian. Kata Nabi, inna bil madinati, di Madinah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang masirtum masiran, mereka tidak jalan seperti kalian lakukan. Wala nazalu wadiyan, mereka juga tidak menuruni lembah seperti yang kalian lakukan. Walakinnahum syarahukum fil ajri, akan tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama dengan yang kalian dapat. Mereka nggak berangkat jihad, mereka nggak naikin bukit gunung, nggak turunin lembah, tidak kepanasan, tidak kedinginan, tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama. Apa kata Nabi SAW? Kenapa bisa demikian? Habasahumul uzru, mereka tidak berangkat bukan tidak mau,
tapi mereka ada alasan yang secara syar'i menghalangi mereka untuk berjalan, untuk berangkat jihad. Pahalanya sama. Karena itu ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah hafidhu ala masirikum ilallah. Kata para ulama, jagalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini mengajarkan istiqomah, mengajarkan sabar, mengajarkan syukur, mengajarkan endurance, daya tahan, daya pikul, supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah malam kesekian, besok hari yang kesekian, masih panjang perjalanan. Ketika Ramadan selesai, bukan selesai semua ibadah kita, tapi kita punya tugas bagaimana spirit Ramadan tetap kita jaga, tetap kita pelihara, yang ujungnya hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, al-qulubu dha'ifah, kata ulama, hati ini lemah, bolak-balik dia, ya, bolak-balik. Kata Nabi, ya, badiru bil a'mali, banyak-banyak beramal, satakunu alaikum fitanan kalailatil mudlim, akan datang berbagai macam fitnah ibarat malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, paginya kafir. Subhanallah, sulit ditebak jemaah sekalian dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Yang jelas ditebak itu ya kayak pemenang pilpres, surveinya berapa, ternyata menangnya sama juga gitu. Tapi kalau iman ini agak berat-berat ini kita prediksi gitu. Dikiranya simpati sama kita, ternyata enggak juga. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman, khattafah, ya, sementara khattafatun wal mutasakituna katsir. Fitnah yang akan memangsa kita tuh banyak, dan juga yang berguguran di jalan kebenaran itu banyak. Dulu kita dengar omongannya kayak gimana, dulu kita tahu sikapnya seperti apa. Sekarang udah berubah, sekarang udah beda jemaah sekalian. Ya, kemarin kedelai, sekarang jadi tempe. Itu banyak demikian. Nah, orang-orang yang istiqomah itulah yang insya Allah akan selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi bisabilil haq wa asabakum fathan qariba, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.